Nah, halo teman-teman semua. Sebelumnya itu aku kenalin diri dulu ya. Namaku Andien. Aku yang bakal ngajarin kalian di subtes penalaran umum di Candu Belajar ini. Nah, aku dari Kimia Universitas Hasanuddin nih. Nah, jadi malam ini selama 1 jam ke depan kita mau belajar tentang ini nih, tentang silogisme dan juga logika matematika. Dan juga nanti aku bahas juga tentang implikasi yang jika maka. Pasti udah familiar ya kalau soal ini ya. Sekarang udah Hamin 16 ya, berarti kalau bisa materi ini itu coba kalian perhatiin karena ini tuh suka keluar juga nih di penalaran umum. Tahun kemarin tuh juga ada kayak 3 sampai 5 soal keluar materinya. Nah, oke, aku langsung masuk dulu ya. Pertama itu ada silogisme. Jadi silogisme itu dia ada 2, ada yang dia tuh berdiri sendiri silogismenya, ada juga yang nanti dipakai nih, metode ini dipakai juga untuk penarikan kesimpulan yang implikasi. Nah, aku jelasin dulu, untuk silogisme yang perlu kita tahu itu ada lagi nih. Yang pertama itu adalah silogisme kategoris. Nah, kita gak usah tahu kayak ini namanya ini namanya itu, nggak usah ya. Yang penting kita tahu untuk silogisme ini, yang penting kita tahu kapan dia digunakan. Nah, misalnya gini, kalau silogisme itu tuh kadang ada yang pakai semua sama sebagian. Nah, pasti udah familiar ya, semua dan sebagian. Contohnya nih, kalau dia nih, apabila salah satu premis itu partikular, maka kesimpulan itu harus partikular juga. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya itu ada sebagian, ini kan semua yang halal dimakan menyehatkan. Nah, tapi sebagian makanan tidak menyehatkan, berarti otomatis nih kesimpulannya itu adalah juga sebagian. Nah, kenapa? Karena ya kalau misalnya kesimpulan itu semua, itu salah ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada soal semua sebagian, terus di pilihan opsinya itu ada kata semua, ya, berarti semua itu bisa kita abaikan karena pasti jawaban itu adalah sebagian dulu gitu. Kayak ini nih, semua yang halal dimakan menyehatkan, lalu sebagian makanan tidak menyehatkan. Kesimpulannya adalah sebagian makanan itu nggak halal dimakan gitu. Kenapa? Karena kan sebagian makanan itu nggak menyehatkan, sedangkan semua yang halal itu pasti menyehatkan. Berarti sebagian makanan itu nggak halal buat dimakan gitu. Ini untuk salah satu hukum silogisme kategoris. Nah, selain itu, selain itu juga ada lagi nih. Kalau misalnya itu salah satu premisnya bersifat negatif, berarti negatif itu berarti ada kata tidak ya. Tidak itu berarti dia negatif. Kenapa? Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Oke, aku lanjut ya teman-teman. Jadi ini itu yang kalau dia negatif tuh dia ada kata tidaknya. Berarti kesimpulannya juga ada kata negatifnya. Misalnya, semua korupsi itu nggak disenangi. Nah, tapi terus juga sebagian pejabat itu korupsi. Berarti kesimpulannya sebagian pejabat itu ya udah berarti dia nggak disenangi. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih. Yang ketiga tuh kalau keduanya bersifat partikular, maka nggak bisa diambil kesimpulan nih teman-teman. Misalnya, beberapa politikus tuh nggak jujur. Terus Bapak X adalah politikus. Berarti ini nggak bisa diambil kesimpulan, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kesimpulannya itu Bapak X itu nggak jujur, itu nggak juga ya teman-teman, karena kita nggak tahu. Bisa kemungkinannya tuh nggak pasti. Dia bisa jadi jujur, bisa jadi enggak. Nah, makanya dia nggak bisa disimpulkan. Nah, untuk ketiga bentuk silogisme kategoris ini, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih teman-teman? Kira-kira? Kalau nggak ada, bisa aku lanjut nih. Nggak ada? Oke. Aku lanjut dulu. Nah, nggak ada. Nah, selain silogisme kategoris, ada juga silogisme hipotesis, yang dimana itu dia itu jika maka. Nah, kalau misalnya itu dia
Wait. Wait ya, kayaknya mantul. Nah, kalau misalnya silogisme hipotesis yang premisnya itu mengaku sebagian, berarti kayak gini nih misalnya. Kalau jika dia hujan, maka naik becak. Nah, ternyata sekarang dia tuh hujan, ya udah berarti kesimpulannya dia bakal naik becak. Simple kalau si silogisme hipotesis yang pertama ini. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya dia itu begini bentuknya. Kalau dia hujan dia naik becak. Terus habis itu sekarang hujan, berarti dia nanti naik becak sama ya, mirip ya sama ini ya. Nah, terus yang ketiga, hipotesis yang ketiga itu yang mengingkari. Mengingkari itu berarti negatif ya. Nih, misalnya kalau politik pemerintah dilaksanakan dan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Nah, ternyata politik pemerintah itu nggak dilaksanakan dengan paksa. Maka kesimpulannya itu, maka kegelisahan itu tidak akan timbul. Jadi kalau mengingkar tuh dia lawannya ya. Tuh, langsung aja tinggal pakai kata tidak. Pakai kata tidak. Nah, kemudian yang bentuk yang terakhir, bentuk yang keempat, itu adalah ini, mengingkari bagian konsekuensinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Nah, berarti kalau pihak penguasa yang nggak gelisah, berarti mahasiswa yang nggak turun ke jalan. Jadi sama ya. Jadi maksudnya tuh dia tuh mengingkar tuh kayak yang penting ada kata tidaknya. Gitu, simpelnya gitu. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut soal, latihan soal dulu untuk silogisme, atau udah aman? Kalau udah aman bisa react aja ya. Oke, aman nih. Oke. React, berarti udah aman ya teman-teman ya. Nah, sekarang contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Nah, contoh soalnya gini. Jadi dia bilang semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Terus premis yang kedua, beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi yang sesuai jenis sapi itu mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Jadi BTW, ini soal asli tahun kemarin ya. Jadi kalau nih soal asli 2024 nih teman-teman. Jadi coba deh kalian perhatiin soalnya. Berdasarkan tadi yang aku jelasin, menurut teman-teman ini tuh jawabannya apa? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Menurut kalian dulu deh apa sebelum aku jawab nih. Ayo. Semua. Kalau semua terus ada beberapa ini tuh dia sama kayak ini ya. Jadi gini, kalau ada beberapa, tidak ada, sama sebagian itu dia bisa ya dibilang setara ya. Gitu. Jadi kalau dia beberapa berarti otomatis kesimpulannya itu kalau nggak beberapa juga ya sebagian. Gitu. D, oke, pada jawab D ya. Nah, kita bahas bareng-bareng. Jadi dia bilang, ini nih, semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternak sehat memiliki pemahaman ini. Nah, terus beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi yang sesuai jenis ini mampu mengidentifikasi. Berarti jawabannya apa? Berarti kalau dia beberapa peternak sapi memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis, berarti kan ini semuanya tuh memiliki pemahaman. Berarti kalau dia ada beberapa di sini berarti jawabannya adalah beberapa peternak sapi yang menjadi juara lomba peternak sehat ini dia mampu mengidentifikasi beberapa ya, berarti jadinya beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai dengan jenisnya mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik dari peternak lain. Betul ya teman-teman, jadi jawabannya yang D. Kenapa? Karena gini, logikanya tuh gini teman-teman. Jadi semua peternak sapi yang juara ini kan
dia itu punya pemahaman sapinya nih yang sesuai jenisnya. Nah, terus beberapa orang yang memiliki pemahaman ini, dia mampu mengidentifikasi varietas sapinya yang lebih baik dari peternak lain. Berarti kan otomatis beberapa si peternak sapi yang menjadi juara ini kan otomatis dia bisa mampu mengidentifikasi sapi lebih baik daripada peternak lain. Itu ya teman-teman ya. Kalau yang A, sebagian peternak sapi perah di sini nggak dijelasin sapi perah, berarti enggak. Terus sebagian peternak sapi menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi sapi sesuai jenisnya. Enggak ya, karena di sini bilangnya udah jelas-jelas nih, semua. Berarti bukan sebagian. Kalau yang C, sebagian peternak sapi ini memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi sesuai jenisnya adalah peternak sapi perah. Nggak jelas juga, nggak relevan. Ada perahnya di sini, ada perahnya. Nah, terus yang E, sebagian peternak yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi sesuai jenisnya nggak mampu mengidentifikasi. Ini juga salah, ya. Dia nggak jelasin nggak mampunya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk soal nomor 1 ini? Wah, berarti kalian tuh udah pada bisa nih jawab ini. Di OTW PU-nya 1000 nih, ya enggak? Apa nih? Amin. Oke, aku lanjut ya. Nah, coba. Nah, soal yang kedua nih. Coba jawab dulu. Oh iya teman-teman, kalau bentar. Oh enggak jadi. Cocok kok ini. Nah, soal yang kedua dulu ya, coba. Semua penari tradisional di peta seni kota X itu memiliki keterampilan bermain gamelan. Nah, beberapa penari yang terampil memainkan gamelan mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Berarti jawabannya apa? Berarti kalau dia ada beberapa, berarti otomatis kesimpulan itu adalah sebagian. Oke, aku mau kasih tau deh, cara mudah gimana? Cara mudah gini, kalau di sini beberapa, berarti ini nanti cara mudahnya adalah sebagiannya, semuanya ini kita ganti jadi sebagian ya. Sebagian gitu. Nah, terus nanti sebagiannya ini nanti di apa ya? Disambungin sama kalimat kedua dari premis yang kedua. Nah, gitu. Jadi simple tips triknya gitu. Kalau dia semua beberapa, nanti yang semua ini kita ganti jadi sebagian. Terus habis itu kita gabungkan sama si kalimat kedua dari premis yang kedua. Berarti apa jawab? Berarti yang A ya, betul ya. Karena sebagian penari tradisional di pentas seni di kota X itu dia mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Benar ya? Ini jawabannya. Yang A. Nah, gitu. Nah, kenapa kalau yang B sebagian penari memiliki keterampilan memainkan gamelan juga penari latar? Nggak jelas. Salah, karena nggak di-mention latar ya. Terus sebagian penari tradisional di pentas seni kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Enggak, harusnya dia semua. Yang D itu sebagai penari menjadi penari latar. Nggak dijelasin ya, berarti salah. Sebagai penari yang memiliki keterampilan memainkan gamelan itu nggak mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Ini juga nggak nyambung. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini ada yang nanya nih, kok pada cepet banget? Oke, gini deh, siapa nih yang tanya tadi? Moses. Gini ya Moses ya, kalau dia tuh, nih misalnya soalnya ini lagi ya. Jadi cara cepetnya tuh gini Moses. Jadi kalau dia ada semua, aku hapus dulu deh. Kalau dia itu ada semua, terus ada beberapa, berarti kesimpulannya tuh nanti dia pasti kata depannya kalau nggak beberapa ya sebagian. Nah karena semuanya sebagian nih, kebetulan berarti sebagian. Nah sebagiannya ini kita taruh mana? Kita taruh ke yang semua ini. Jadi semuanya ini kita ganti jadi kata sebagian.
gitu. Nanti kalau udah dapet nih sebagian penari tradisional di pentas seni kota X sampai sini, dia tuh nanti digabungkan sama kalimat kedua dari premis yang kedua, yaitu yang ini, mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Gitu cara cepatnya ya. Gitu. Sampai sini aman nggak nih teman-teman? Oke. Aku lanjut. Aku lanjut ya. Nah, terkadang kalau ini kan dia biasanya bentuknya premis nih. Bentuknya kayak premis dua situasi. Biasanya silogisme tuh juga kadang kayak gini nih. Kadang dia bentuknya kayak paragraf gini, terus kita simpulkan. Ini tuh kita mau cari silogisme ya. Silogisme. Sebenarnya kalau soal kayak gini tuh nggak tergantung apa ya. Nggak usah terpaku ini silogisme atau bukan, enggak. Karena kan nanti kalau udah di SMBT nanti kan kita nggak tahu, nggak bakal sempet mikir ini silogisme atau bukan ya, nggak bakal sempet kayak gitu kan, karena pasti kayak udah terkumpul-kumpul, udah menumpuk-numpuk nih hafalannya. Ini tuh kita caranya adalah kita pahami aja nih teksnya gitu. Nah, caranya tuh kalau soal kayak gini ya, kita baca dulu dia kesimpulannya apa, dia maunya simpulannya dia maunya tuh kata-katanya apa, baru kita baca soalnya. Supaya apa? Supaya mempercepat kita. Supaya kita tahu nih, oh dia tuh maunya tanyanya tentang ini nih, gitu. Di sini dia bilangnya kalau saat ini wilayah Jakarta dan sekitarnya sedang musim hujan, berarti simpulannya apa? Oke, berarti kalau wilayah Jakarta dan sekitarnya sedang musim hujan. Oke, kita baca dulu nih baik-baik soalnya. Apabila musim hujan, wilayah Jakarta memiliki potensi curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi karena apa? Karena sungainya itu nggak dapat menampung air dengan baik di Jakarta itu sendiri, ataupun terjadi di hulu sungai Jakarta. Makanya dari sini tuh dia jadi apa? Terjadilah banjir. Banjir tersebut berdampak terhadap penduduk yang tinggal di tempat-tempat yang rawan banjir, di mana mereka terpaksa untuk mengungsi tempat yang aman. Kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman? Yang A, sebagian besar wilayah di Jakarta akan terendam banjir. Benar gak ya kira-kira jawabannya A? Yang C, penduduk akan terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Oke, ada dua jawaban nih. Ya nggak? Ada dua jawaban ya? Ada jawaban yang A, ada jawaban yang C. Oke, ada yang punya jawaban lain? Siapa nih? Oke, dia C, pada jawab C. Oke. Aku langsung bahas aja ya. Betul ya? Oke, aku bahas satu-satu deh. Jadi logiknya gini, jadi kalau silogisme itu ini. Dia bilang kalau curah hujan yang tinggi itu terjadi karena sungai itu nggak menampung air. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banjir. Jadi dia tuh sebenarnya ada dua keadaan nih. Kalau dia musim hujan, apabila musim hujan, curah hujannya tinggi karena tidak mampu ya. Curah hujannya tinggi. Nah, kalau curah hujannya tinggi, itu kan karena apa? Curah hujannya tinggi itu berakibat banjir. Kalau curah hujannya tinggi, maka akan terjadi banjir. Nah, kalau udah terjadi banjir, maka berdampak pada penduduk. Pada penduduk yang terpaksa mengungsi di daerah aman. Nah, di sini sebenarnya ada 3 nih. Apabila musim hujan, curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi tuh karena ini tadi ya, yang
sungai itu nggak dapat menampung air, maka terjadilah banjir. Nah, banjir ini berdampak pada penduduk yang terpaksa mengungsi. Nah, ini kan kalau kita gabungin ya, berarti kalau misalnya sedang musim hujan, kalau apabila musim hujan, berarti kita bisa simpulkan yang akhir nih, maka penduduk ini terpaksa mengungsi gitu. Jadi kalau ada beberapa situasi kayak gini, pasti yang awal sama yang akhir yang kita ambil gitu. Tergantung sih, kalau di soal ini kebetulan ada nih ya, apabila musim hujan ya, maka penduduk terpaksa mengungsi. Berarti jawabannya adalah yang C gitu. Mana teman-teman, untuk soal ini aman atau gimana nih? Aman, oke. Yang lain aman, kalau aman boleh react ya. Aku mau lihat nih. Udah aman gak nih? Aman, oke deh teman-teman. Nah, oke. Kalau udah silogisme, kita move dulu ke logika matematika. Nah, sebenarnya kalau logika matematika, aku ulik-ulik soal tahun kemarin itu, nggak terlalu ditanya ya teman-teman ya. Justru yang lebih sering itu adalah silogisme. Terus ada juga implikasi. Kayak nanti aku bahas di next. Itu ada implikasi kayak modus ponens, tolen, sama silogisme dalam implikasi. Itu justru itu yang sering keluar. Nah, tapi aku bahas dulu sedikit ya sekilas tentang logika matematika. Karena kan kita nggak tahu ya apa persebaran soal gimana. Karena kebetulan di tahun waktu aku dulu itu keluar kebetulan. Nah, tapi buat 2023, 2024 kemarin tuh ternyata nggak keluar, tapi jadi takutnya keluar lagi gitu. Padahal kan biasanya kayak suka 3 tahun sekali, 4 tahun sekali baru keluar. Nah, aku bahas aja ya. Jadi logika matematika tuh yang pertama itu ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu dia itu tandanya begini ya, tandanya gini. Dia tuh menyatakan apa? Dia menyatakan dan ya teman-teman. Dan gitu. Ini ada tabel kebenaran nih. Kalau dia itu jadi nih, kalau dia konjungsi itu dia tuh harus dua-duanya benar nih teman-teman. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka di kebenaran P dan Q ini adalah benar-benar. Jadi harus benar semua. Kalau salah satunya aja yang benar, itu dia pasti tabel kebenaran P dan Q ini akan salah gitu. Jadi konjungsi itu. So, konjungsi itu kalau dua-dua pernyataannya itu harus benar. Dua-dua pernyataannya harus benar. Gak boleh salah satunya aja. Nah, oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Siapa nih yang on mic nih tadi? Oke, mana ya? Oke, aku lanjut. Ini namanya konjungsi. Nah, contoh soalnya gimana? Aku langsung aja deh ke contoh soal. Oke, contoh soal. Oke, nih. Kayak gini teman-teman, biasanya contoh soalnya. Nah, di sini dia tanya, P dan Q itu bernilai benar kalau apa? P dan Q benar. Kalau benar, berarti apa? Berarti nilai P itu harus benar juga. Berarti nilai Q-nya juga harus benar juga ya, karena kan nggak boleh salah satunya. Nah, berarti ini kita tinggal apa ya? Sebenarnya ini kita bisa substitusi satu-satu, boleh. Tapi bisa juga kita faktorkan aja ya. Berarti ini kita pakai cara matematika ya. Masih ingat cara pemfaktoran? Kalau P-nya itu X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Berarti jadi kalau difaktorkan kan jadinya X min 5, X min 2. Ya nggak? Sama dengan 0. Berarti X-nya itu kalau nggak 5 ya X-nya itu 2. Itu untuk nilai P. Nah, untuk nilai Q-nya berarti kan ada X kuadrat dikurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Berarti X-nya itu apa? X-nya berarti nanti nilainya berapa?
Berarti X-nya itu min 5, X-nya itu plus 2. Berarti jadinya ini nanti X sama dengan 5, X sama dengan min 2. Nah, kalau udah ketemu kayak gini ya teman-teman, berarti kita lihat apa? Kalau dua-duanya harus benar, berarti kita cari nilai X yang sama. Nilai X yang sama mana? Nilai X yang sama kan ini. P-nya ada 5, Q-nya juga ada angka 5. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Gitu. Ini contoh soalnya untuk konjungsi ya. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Biasanya pertanyaan gini. Biasanya pertanyaannya tuh kayak gini. Untuk konjungsi. Atau masih bingung atau gimana teman-teman bisa reaction ya. Nah, kalau udah paham ya. Oke. Kak, boleh jelasin ulang nggak? Oke, boleh ya. Boleh. Oke, aku jelasin ulang dulu deh. Oke. Aku hapus dulu eraser semuanya. Bentar. Eraser onset aja. Nah. Dipilih salah satu apa nih? Dipilih salah satu X-nya ya kayak yang sama. Iya, betul. Oh, di sini tanya, Kak, cara pemfaktoran yang cepat tuh gimana? Oke. Pertama, ada yang mau jelasin ulang dulu ya. Oke, aku jelasin ulang dulu sebentar. Jadi gini, P ini tadi apa? Konjungsi dan itu dia itu harus bernilai benar semua nih, teman-teman. Harus benar semua nih. Jadi, kalau salah satunya aja yang benar berarti salah. Berarti konjungsinya ini kebenarannya bernilai salah. Gitu. Apalagi kalau dua-duanya salah ya, jelas salah. Gitu. Nah, terus yang ini kita lihat di sini kan dia mau tanya nih, P dan Q-nya tuh mau bernilai benar. Kalau P dan Q-nya mau bernilai benar, berarti otomatis apa? Otomatis nilai P-nya harus benar, dan juga nilai Q-nya juga harus benar. Nilai Q-nya juga harus benar. Nah, kita lihat di sini, karena di sini itu kan dia bentuknya apa teman-teman? Masih ingat? Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadrat. Kalau mau substitusi satu-satu boleh ya. Misalnya min 5 substitusi ke sini. Kalau misalkan dia bernilai benar, berarti oke, berarti ini benar. Kalau misalkan nilainya salah, berarti salah. Boleh substitusi X satu-satu, tapi kan itu kayaknya butuh waktu ya. Jadi lebih baik kita faktorin aja. Kita faktorkan, baru kita cari nilai yang sama yang mana gitu. Karena kan kalau nilainya sama kan berarti dia memenuhi ya. Kok kalau kalau sama PK? Iya, kadang ada yang kayak gitu teman-teman. Biasanya ada. Kan biasanya kan PU itu ada kayak penalang kuantitatifnya ya, ada menghitungnya juga. Oke, jadinya X kuadrat dikurang 7. X tambah 10 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya X sama X. Nah, cara cepetnya gimana? Cara cepetnya itu adalah, lihat di sini. Di sini itu kan dia ada plus 10 nih, teman-teman. Plus 10. Berarti ini min 7. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 10? Berapa kali berapa yang hasilnya 10? Berapa tambah berapa yang hasilnya itu min 7? Berapa? Berarti min 5 sama min 7 ya, min 2 ya. Min 5 kali min 2 kan 10. Min 5 tambah min 2 kan min 7. Berarti X min 5, X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5, X-nya itu sini sama dengan 2. Gitu. Sekarang untuk yang Q. Untuk yang Q-nya berarti X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya min 10? Berapa tambah berapa yang hasilnya min 3? Berarti min 5 sama 2 ya. Min 5 sama plus 2. Plus 2. Berarti X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan min 2. Berarti jawabannya yang kita ambil yang sama, yaitu yang ini. Berarti X sama dengan 5. Gitu. Sebenarnya dia nggak kolab-kolab banget kok guys. Dia itu sebenarnya ini bisa kita substitusi aja. Gitu, langsung aja X-nya substitusi satu-satu ke sini. Tapi kalau mau cepet sih lebih baik pakai pemfaktoran. Tapi kalau kalian agak kesulitan di pemfaktoran, boleh kalau misalkan ketemu soal kayak gini, substitusi aja X-nya satu-satu ke soal. Gitu. Terus kita ambil yang berdua-duanya bernilai benar. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih kira-kira?
sebelum aku move ke yang selanjutnya. Aman, aman, aman? Atau aku lanjut aja dulu ya, kali ya, supaya efisien waktu. Nah, untuk selanjutnya itu ada Oke. Nah, selanjutnya ada disjungsi. Kalau disjungsi itu dia itu atau ya, teman-teman ya. Nah, beda nih kalau sama yang konjungsi. Kalau disjungsi itu salah satunya tuh boleh bernilai salah. Kalau dia bernilai salah salah satu pernyataannya, maka dia tetap bernilai benar gitu. Tapi kalau dua-duanya salah ya nilainya salah gitu. Jadi boleh dua-duanya benar, boleh salah satunya yang salah gitu. Kita langsung aja deh ke contoh soalnya. Nah, ternyata gabungan lagi dari matematikanya nih. Ini tuh dia bilang dia bernilai benar kalau apa? Kalian mau bahas ini atau aku lanjut nih? Sebenarnya ini tuh stepnya adalah step pertamanya tuh adalah kita cari satu-satu ini daerah penyelesaiannya apa. Terus cari boleh dua-duanya benar, boleh salah satunya yang benar. Tuh, terus baru deh contoh ke sini yang mana yang benar. Itu sih mau aku bahas yang ini. Bahas aja ya. Jadi ini kan x kuadrat ditambah 2x min 8. Berarti jadinya x kuadrat ditambah 2x min 8 kita sama dengan kan dulu 0, jadinya x-nya itu adalah plus 4, x-nya min 2, jadinya sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 4, x itu sama dengan 2. Nah, berarti kita pakai tabel, pakai garis bilangan, di sini 2, di sini min 4. Kalau dia ini 3 kita substitusi ke sini, dia hasilnya positif ya. Kalau dia substitusi 0 ke sini, dia hasilnya negatif. Kalau kita substitusi plus di sini, kita hasilnya positif. Berarti karena dia kurang, berarti ini daerah penyelesaiannya. Berarti x itu lebih dari 4, satu kurang dari 2. Nah, sekarang kalau yang ini, x kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan 0 dulu, berarti jadinya x min 5, x min 1 kurang sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5, x sama dengan 1. Nanti kita pakai garis bilangan, jadinya berarti apa ya? Di sini berarti 5, sini 1. Kalau substitusi angka setelahnya misalnya angka 6, berarti dia bernilai positif. Ini dia berarti bernilai 6 iya bernilai positif. Kalau dia substitusi angka 2 di sini misalnya nilai negatif, sini positif. Berarti kurang dari berarti ini. Berarti daerah penyelesaiannya x kurang lebih dari 1, x kurang dari 5. Nah, karena dia maunya pernyataan benar, berarti dia tuh boleh salah satunya aja yang benar. Boleh salah satu yang benar, boleh dua-duanya yang benar. Kalau yang A nih salah ya, karena kan dia nggak ada nih daerahnya di sini. Nah, berarti salah. Kalau yang B, min 4x ke 5, ini juga salah, nggak ada. Terus yang C, min 4x min 2, nah ini ya, ini benar. Terus yang D juga benar ya, berarti. Berarti yang E ini 1 sama min 2 ini salah. Berarti jawabannya ada 2 nih. Berarti jawabannya yang C dan D. Nah, ini memang jawabannya ada 2 ya teman-teman ya. Di soalnya, di kunci jawabannya juga jawabannya memang ada 2. Yang C dan D. Nah, sampai sini ada mau ditanyain dulu? Atau udah paham? Gimana nih teman-teman? Pokoknya ini dia memang sih menentukan garis bilangan. Kenapa menentukan garis bilangan? Kenapa? Menentukan garis bilangan itu dia ini ya teman-teman ya, arah-arahnya ya. Jadi kalau menentukan garis bilangan tuh tergantung nih. Kalau karena di soalnya itu dia kurang dari 0, makanya si garis bilangannya itu ke arah yang negatif
gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari berarti dia ke arah yang positif gitu sih kalau garis bilangan sih. Oke, aman. Aku lanjut dulu. Lutfi siapa nih? Lutfika. Aman? Atau boleh aku lanjut dulu ini? Oke, aku lanjut dulu sebentar ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada implikasi. Nah, ada implikasi. Implikasi itu adalah jika P, berarti jika P, maka Q. Gitu. Berarti dia biasanya pakai tanda ini nih, implikasi. Nah, implikasi itu nanti penarikannya ada 3, nanti kita bahas di materi selanjutnya, di next slide. Jadi, gini, kalau dia itu dua-duanya benar, dia benar, dia akan salah kalau si akibatnya ini atau si kitnya ini, makanya ini dia bernilai salah gitu. Jadi dia akan salah kalau akibatnya, si akibat atau si makanya ini nilainya salah. Misalnya, nah ini misalnya bisa soalnya gini sih, aku inget tahun lalu tuh juga, tahun aku tuh ada loh soal kayak gini loh di pengenalan umum loh. Nah, jadi gini, kalau misalnya 5 tambah 9 ini yang ditanya bener ya. Kalau yang ditanya bener berarti kalau ditanya bener berarti kalau Q-nya itu makanya itu salah. Kalau makanya salah berarti dia nilainya salah. Kita cari aja si makanya ini yang nilainya salah yang mana. Nah, yang salah itu kita hapus. Jika ini, maka 11 adalah bilangan prima. Betul ya, bilangan prima ya, berarti ini bernilai benar. Terus jika 6 adalah bilangan, maka ibu kota provinsi Jawa Barat adalah kota Semarang. Salah ya, Jawa Barat kan harusnya ibu kotanya Bandung ya. Berarti ini salah, dia bernilai salah karena makanya salah, akibatnya salah. Terus ini, jika laba-laba maka 1M sama dengan 100 cm. Benar ya? Makanya benar ya? 100 cm benar kan? Ini benar. Berarti jawabannya nilai baju muka benar-benar adalah 1 dan 2. Gitu teman-teman. Untuk implikasinya simple sih. Dia lebih ke makanya tuh nggak boleh salah atau akibatnya tuh nggak boleh salah. Dia harus bernilai benar supaya kebenarannya itu benar. Oh iya, sorry 1 dan 3 ya, sorry 1 dan 3. Oke, aku nggak fokus nih. Oke, sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak nih teman-teman aku sekalian? Baru kita nanti ke materi terakhir di logika matematika, yaitu di implikasi. Habis itu baru deh kita masuk ke implikasi. Aman. Oke, lanjut. Oke. Nah, terakhir itu ada biimplikasi teman-teman. Biimplikasi itu kayak jika dan hanya jika. Jadi P jika dan hanya jika Q. Di mana dia ini tuh salah. Dia bernilai salah kalau salah satunya doang yang nilai salah. Tapi dia bakal bernilai benar kalau dua-duanya salah. Dua-duanya salah tuh dia tetap bernilai benar. Jadi kalau dua-duanya benar tetap bernilai benar, dua-duanya salah tetap bernilai benar. Jadi yang dia akan salah kalau salah satunya yang bernilai salah, salah satunya doang yang bernilai salah. Nah, saya contohnya tuh gini. Nah, contohnya tuh ini. Jadi ini kan P ya. P 4 pangkat X sama dengan 2 akar 2 jika dan hanya jika X sama 1 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, ini itu caranya adalah kita substitusi satu-satu ya. Substitusi satu-satu. Misalnya A salah kalau X-nya min 3. Salah kalau dua-duanya salah ya. Kalau dua-duanya kalau salah satunya salah, sorry. Coba min 3-nya masukin ke sini. Berarti 4 pangkat min 3 sama dengan 2 akar 2. Bener nggak 4 pangkat min 3 sama dengan 2 akar 2? Salah ya. Jika dan hanya jika X1-nya itu
Berarti 3 min 3 dikurang 1 pangkat 2 itu adalah 4. Ini salah juga. Berarti harusnya dia bernilai benar. Harusnya ini dia bernilai benar. Gitu. Sekarang untuk yang kedua. Dia salah jika X-nya min 1. Kalau salah tuh apa? Salah satunya salah ya. Berarti X-nya min 1. Berarti di sini 4 pangkat min 1 sama dengan 2 akar 2. Nah, terus habis itu jika dan hanya jika 1 kurang 1 kuadrat sama dengan 4. Ini juga harusnya ini ya. Salah, ini salah, ini salah. Harusnya dia itu nilai benar. Harusnya di sini benar. Sekarang yang C. Salah jika X pangkat 1/4. Berarti X pangkat 1/4 berarti 4 pangkat 1/4. Berarti 4 akar 4 sama dengan 2 akar 2 itu kan salah ya. Terus ini hanya jika 1/4 dikurang 1 kuadrat sama dengan 4. Ini berarti dia ini berarti dikurang 4/4 ya, berarti 3/4 berarti 9/16 sama dengan 4. Berarti ini juga salah. Jadi harusnya dia bernilai benar. Sekarang yang D, X-nya tuh 3/4. 4 pangkat 3/4 sama dengan 2 akar 2 otomatis salah ya. 4 pangkat 3/4 itu otomatis dia salah. Terus jika 3/4 dikurang 1. Berarti min 1/4. Berarti juga salah. Berarti ini juga harusnya itu dia, oh ini ya, berarti jawabannya yang ini, yang D. Karena dua-duanya bernilai salah. Nah, berarti jawabannya yang ini ya. Berarti jawabannya yang D. Sampai sini yang mau ditanyain dulu atau masih bingung, teman-teman? Berarti kalau gini harus dihitung satu-satu ya? Iya, kalau ada soal kayak gitu harus dihitung satu-satu, teman-teman. Mau nggak mau harus dimasukin satu-satu. Karena kan kita nggak tahu cara faktornya gimana ya. Sebenarnya bisa sih kalau mau faktorin langsung, sebenarnya bisa sih kalau mau faktorin langsung. Bisa sih kalau mau cara cepatnya. Misalnya 4x pangkat x sama dengan 2 akar 2. Ini kan berarti 2 pangkat 2x. Terus ini jadinya 2 dikali 2 pangkat setengah. Bisa sih, udah kayak ini berarti jadinya 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3/2. Jadi coret-coret berarti 2x sama dengan 3/2. Berarti x-nya sama dengan 3/4 gitu. Berarti di sini berapa? X kurang 1. Iya ya? Iya, X kurang 1, 3/4. Oh, berarti jawabannya bukan yang ini. Kalau dia 3/4, berarti jawabannya yang E. Berarti jawabannya yang E. Ya nggak sih? Benar nggak? Dia 3, 2. Oh iya, sorry. Benar kok, jawabannya yang D. Dua-duanya salah kan dia? Nah, gitu. Sampai sini yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Belum ya? Oke. Nah, udah nih, kita ke materi terakhir yaitu materi implikasi. Nah, implikasi itu kan dia ada kayak jika maka gitu. Jika maka. Kalau dulu tuh soalnya kayak gini, tapi sekarang dia lebih bervariasi. Biasanya kan kalau ada pakai jika maka, biasanya dia pakai kata apabila. Nah, apabila itu dia adalah sama dengan jika ya. Terus biasanya juga dibalik nih. Biasanya tuh kalau misalnya misalnya apa ya? Saya pergi ke pasar misalnya. Apabila dikasih uang, misalnya apabila dikasih uang. Nah, biasanya variasinya tuh kayak gini nih. Kayak apabilanya tuh di belakang. Ini kan berarti sebenarnya ini yang jikanya atau sebabnya atau P-nya ya. Terus yang ini Q-nya gitu, yang makanya atau sebab akibatnya gitu. Nah,
Nah, untuk implikasi ini aku udah singgung ya. Tadi ada 3 ya. Ada modus ponens yang pertama. Nah, modus ponens itu kalau jika P maka Q, maka soalnya itu pasti ditanya kalau P berarti jawabannya Q gitu. Berarti tipsnya tuh adalah kita cari akibatnya. Jadi kalau akibat nggak terjadi, maka kesimpulannya itu nggak dapat disimpulkan. Jadi kalau akibatnya itu nggak terjadi atau misalnya nggak terjadi, berarti kita nggak bisa simpulkan gitu. Nah, misalnya gini, setiap hari Kamis siswa X memakai batik. Nah, misalnya dia bilang hari ini hari Kamis nih. Berarti kesimpulannya apa? Bisa ditarik gak kesimpulannya? Ternyata hari ini hari Kamis. Berarti kalau sesuai modus ponens, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti siswa SMA X memakai batik. Nah, X memakai batik. Gitu. Nah, dia bakal bernilai nggak dapat ditarik kesimpulan kalau di soalnya itu yang diketahui justru si key-nya. Misalnya setiap hari Kamis siswa SMA X memakai batik. Terus di soal tuh diketahui ternyata siswa SMA X pakai batik. Berarti kesimpulannya ya udah, berarti kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Simpelnya gitu, teman-teman. Gimana? Atau sampai sini untuk ponens aman atau masih bingung nih teman-teman sama konsepnya? Aman? Sih ada 3 nih, ada ponens. Aman Kak? Oke, aku lanjut ya. Selain ponens, ada juga tolerance teman-teman. Kalau tolerance itu dia itu biasanya kayak ingkarannya gitu loh. Misalnya, kalau dia P maka Q, berarti tidak Q maka tidak P. Gitu. Jadi harus ini, berarti harus akibatnya dulu kita ketahui. Tapi kalau misalkan yang diketahui misalnya tidak P duluan, berarti nggak bisa ditarik kesimpulan. Nah, contohnya tadi ya, misalnya ini nih, setiap hari Kamis siswa X memakai batik. Terus dia ternyata siswa SMA X nggak pakai batik. Nggak pakai batik. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah hari ini bukan hari Kamis. Hari ini bukan hari Kamis. Gitu deh. Kalau untuk tolerance gampang ya sebenarnya ya. Terus kalau misalnya yang diketahui itu hari ini bukan Kamis. Hari ini bukan Kamis. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Berarti kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Disimpulkan. Nah, mana aman teman-teman atau masih bingung nih untuk tolerance sama ponensnya tadi? Aman Kak? Oke, aku lanjut ya. Yang terakhir itu sebenarnya tadi udah kita singgung sedikit, yaitu adalah silogisme. Nah, tapi di sini tuh silogisme itu biasanya ada 2 premis ya. 2 premis yang jika makanya. Jadi kalau misalnya gini, kalau jika P maka Q, terus Q maka R, berarti kesimpulannya nanti jika P maka R gitu. Dan dia ini bisa dikombinasikan sama tolerance ya. Jadi kalau misalnya ini kan jika P maka R, berarti kita bisa simpulkan juga tidak R maka dia tidak P gitu. Contohnya, setiap hari Kamis siswa SMA X memakai batik. Nah, jika siswa SMA X memakai batik di sekolah, maka seragam putih ditinggalkan di rumah. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti adalah setiap hari Kamis seragam
seragam putih ditinggalkan di rumah. Atau bisa juga ingkarannya ya, berarti kesimpulan lainnya adalah seragam putih misalnya tidak ditinggalkan di rumah. Jika seragam putih tidak ditinggalkan di rumah, maka hari ini bukan hari Kamis. Gitu untuk silogisme. Aman nggak kira-kira? Jadi perbedaan itu ya, kalau ponens itu yang ditanya tadi adalah kalau dia P, maka jawabannya Ki. Kak, ingkaran P dan Ki dipakainya gimana Kak? Contohnya ingkaran P dan Ki yang mana nih? Yang tadi ini kah? Yang tolerance ini kah? Yang ini ya? Yang mana tuh? Yang ini ya? Dia dipakai di sini tadi. Kalau dia itu setiap hari Kamis siswa SMA X pakai batik, berarti siswa SMA X itu nggak pakai batik. Berarti kesimpulannya hari ini bukan hari Kamis. Gitu. Atau tanya yang mana nih tadi? Rania. Yang mana nih maksudnya? Nah. Oke. Yang mana? Contohnya atau yang mana nih? Atau udah nangkep maksudnya? Oh, ingkaran R sama P. Nah, ini nih tadi. Ini. Ingkaran R sama P. Jadi, ingkaran R sama P ini kan tadi dia kan ini P, maka R ya. Ini R-nya. Berarti ingkaran R sama P adalah seragam putih tidak ditinggalkan di rumah, maka hari ini bukan hari Kamis. Ini ingkaran R dan ingkaran P-nya ini. Contohnya tuh yang nomor 2 ini. Gitu. Kayak kata tidak ya, atau kebalikannya ya. Gimana? Aman? Atau masih bingung? Oke, aman ya berarti ya. Nah, ini simple triknya. Jadi kalau misalnya itu kalau sebab terjadi, maka akibat pasti terjadi gitu. Kalau akibatnya yang terjadi, maka nggak bisa disimpulkan. Ya, kalau misalnya akibatnya nggak terjadi, maka sebab juga nggak terjadi. Nah, maka ini kesimpulannya. Tapi ini bisa pakai logika aja sih, yang tadi kita jelasin. Nah, lanjut dulu deh. Oke, mungkin ke contoh soal dulu ya. Mungkin kita bahas beberapa soal dulu sebelum kita akhiri ya. Nah, jadi ini itu dia, ini nih, simpulannya apa nih kira-kira? Jadi dia bilang, jika Siti rajin membaca, maka ia akan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, kalau Siti itu punya pengetahuan yang luas, maka ia menang lomba. Jadi ini P-nya, maka ini Q-nya. Ini Q-nya. Kalau dia itu ini Q, maka dia itu adalah R-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah simpulan yang tepat. Tadi ada yang bilang yang A. Jika Siti nggak rajin membaca, maka ia akan menang lomba kuis. Yang A? Ayo, betulan nggak yang A kah? Yang A, ayo. Ini tuh dia silogisme ya. Jika P maka Q maka R. Berarti kemungkinan ada P maka R, atau bisa juga kalau tidak R maka tidak Q, teman-teman. Berarti yang mana? Nah, kalau yang A, jika Siti tidak rajin membaca, berarti kan ini tidak P. Maka ia akan menang lomba kuis. Berarti dia itu R. Salah ya? Terus yang B, jika Siti tidak menang dalam lomba, berarti tidak R, maka ia tidak rajin membaca, tidak P.
tidak P. Berarti kemungkinan ya, jika Siti tidak menang dalam lomba kuis, maka ia tidak rajin membaca. Kemungkinan ini jawabannya ya. Tidak R, maka tidak P. Coba banyak yang jawab deh. Jika Siti menang dalam lomba kuis, ini kan berarti R, maka ia rajin membaca, maka P. Salah ya, harusnya tuh yang B. Kalau dia berkebalikan berarti dia tuh ingkarannya ya. Harusnya yang B ya teman-teman. Kenapa? Kalau dia rumusnya ini nih. Ada dua kemungkinan. Kalau nggak PR atau jika R maka P. Jika ingkaran sorry. Kalau P maka R berarti tidak R maka tidak P. Tidak P, harusnya ini. Berarti yang B ya. Jika Siti tidak menang lomba, maka ia nggak rajin membaca. Itu teman-teman, jawaban yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih bingung nih teman-teman? Aman? Berarti P-nya harus di depan ya, Kak? P-nya. Oh, P-nya. Mesti gimana nih? Berarti P-nya harus di depan ya? Tergantung sih. Kalau bisa jadi dua situasi nih. Bisa P maka R, bisa juga tidak R maka tidak P. Gitu. Atau pertanyaannya gimana nih? Berarti P-nya harus di depan. Nggak harus sih. Tapi di sini kan situasinya P-nya tuh di sini. Berarti nggak bisa kebalikannya atau ingkarannya ya? Oh, kalau kebalikannya kayak jika R maka P. Iya, kalau dia R maka P itu dia pasti salah ya. Dia pasti salah. Atau kalau misalkan tidak P maka tidak R itu juga salah. Nah, gitu ya. Salah. Betul. Kalau R maka P itu salah, tidak P maka tidak R itu juga salah, teman-teman. Aman? Kalau tidak P maka tidak R bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus kebalikannya. Harus tidak. Kalau nggak tidak R maka tidak P. Gitu. Aman? Gimana teman-teman? Satu soal lagi deh ya sebelum aku akhiri. Nah, saya contoh lain yang mana ya? Nah, yang ini deh. Nah, sekarang soal terakhir nih. Kalau Erwin itu masuk jurusan kedokteran, Erwin akan masuk jurusan kedokteran jika Erwin lulus ujian. Berarti karena ini jika, berarti ini P-nya ya. Ini berarti P-nya. Berarti Erwin akan masuk ujian ini adalah Q-nya. Berarti R-nya adalah Erwin akan merayakan kelulusannya jika Erwin masuk jurusan kedokteran. Berarti ini merayakan kelulusannya itu yaitu R-nya. Nah, kesimpulannya adalah ternyata Erwin tidak merayakan kelulusannya. Nah, ini kan berarti tidak R ya, tidak R nih. Ini kan R ya. Ternyata Erwin gak merayakan kelulusannya. Berarti kemungkinan adalah tidak P. Berarti apa kalau tidak P? P-nya yang mana? P-nya itu Erwin lulus ujian. Berarti kesimpulannya Erwin gak lulus ujian. Ini jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini aman? Oke, aman. Oke, mau satu soal lagi atau udahan nih? Ini soal terakhir sih dalam hari ini. Satu soal lagi, Kak. Oke, satu soal lagi ya. Oke. Yang ini, yang terakhir nih. Mau main panjang nih kata-katanya. Nah, di sini keluarga Sri akan berjalan-jalan apabila ini berarti dia juga apa? Dia juga sebab. Berarti dia sama kayak jika. Berarti ini itu dia P. Jadi keluarga Sari akan berjalan-jalan ke luar kota selama 4 hari. Ini berarti dia Q. Nah,
Terus jika keluarga Sari berjalan-jalan ke luar kota selama 4 hari, maka ini berarti R-nya, maka mereka pasti pergi ke tempat permandian air panas. Berarti jawabannya apa nih? Jadi jika sekeluarga Sri tidak berjalan-jalan ke luar kota selama 4 hari, berarti tidak P. Tidak Ki ya, tidak Ki. Maka kesimpulannya adalah yang mana? Yang mana, ayo? Ayo, yang mana ya? Kira-kira ya. Yang BK, mereka tidak pergi ke permandian air panas. Oke, benar gak ya itu ya? Benar nggak? Dia tidak berjalan-jalan, berarti kan dia tidak Ki. Berarti kemungkinan ada tidak R, atau dia juga tidak Ki, atau tidak P juga bisa. Kenapa? Karena ini kan berarti kemungkinan jawabannya adalah bisa, maka dia itu seluruh anggota keluarganya tidak mengambil cuti, atau bisa juga jawabannya itu mereka tidak pergi ke tempat pemandian air panas. Tidak Ki. Sorry. Tidak Ki maka R, tidak Ki maka sorry. Aku juga cek juga, aku tidak Ki maka P, tidak R maka Ki, tidak R maka Ki, tidak Ki. Kalau tidak Ki harusnya satu doang ya, kesimpulan itu yang ini, berarti harus tidak P. P-nya itu berarti apabila seluruh keluarga, berarti seluruh anggotanya tuh tidak mengambil cuti. Ada nggak di sini pilihan tidak mengambil cuti? Nggak ada ya. Jadi jawabannya untuk soal ini tuh tidak ada simpulan yang tepat. Jawabannya yang E. Nah, berarti siapa aja yang benar nih? Gimana teman-teman, aman nggak nih kira-kira untuk soal ini? Nanti aku share ya, ini PowerPoint-nya ya. Nanti ada kok, ini ada drill soal juga aku kasih masuk. Nanti aku share ke kakak admin ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Jawabannya apa, Kak? Jawabannya tadi ini ya, tidak dapat disimpulkan, tidak ada simpulan yang tepat. Karena kalau dia tidak Ki, salah satu yang bisa kita masukkan adalah maka tidak P. Berarti dia harusnya nggak seluruh anggota keluarganya nggak ambil cuti. Kan nggak ada kan di sini pilihan keluarga ya. Kalau ini kan salah ya, Ande ya. Kenapa? Tidak semua anggota keluarga Sri mengambil cuti dalam seminggu. Kalau tidak semua berarti ada beberapa yang ambil cuti. Harusnya kan semuanya yang nggak ambil cuti gitu. Makanya jawabannya yang E. Tuh. Oke, sebelum aku tutup nih hari ini, ada yang mau ditanyain dulu guys? Kan bukan P, Kak. Bukan P. Bukan P, maksudnya? Bukan P ini. Bukan P-nya tuh ini ya. Seluruh anggota keluarganya itu harus seluruhnya. Harus seluruh anggota keluarga yang nggak ambil cuti. Kalau ini kan yang D itu maksudnya tidak semua anggota Sri mengambil cuti selama seminggu. Jadi ini tuh tidak semua tuh maksudnya dia bilangnya beberapa anggota keluarga Sri mengambil cuti dalam seminggu. Itu sebenarnya itu ini kalimat yang samanya itu adalah beberapa anggota keluarga Sri mengambil cuti dalam seminggu. Berarti kan ini juga salah kan? Itu mungkin salah di sini ya. Ini tuh bukan P ya teman-teman ya. Ini bukan tidak P ya. Bukan ini ya. Bukan P ya. Kenapa? Karena tidak semua itu adalah dia sama dengan beberapa ya, beberapa. Bukan berarti dia itu nggak berkunjung, nggak ambil cuti. Ini tuh maknanya adalah beberapa anggota keluarga Sri mengambil cuti dalam seminggu. Jadi beberapa doang yang ambil seminggu. Harusnya kan kalau bukan P kan harusnya
seluruh anggota keluarga Sri itu nggak ambil cuti dalam seminggu. Harusnya kan itu, kalau dia bukan P. Gimana, Rahma, aman gak nih kira-kira penjelasan aku? Belum aku akhiri pertemuan hari ini ya. Aman, aman, aman. Atau ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Aman, oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum aku tutup nih, teman-teman. Aman, oke. Oke deh. Nah, karena udah selesai nih pembahasan semua soalnya. Nanti di ini juga aku ada bahas, aku kasih masuk juga tentang real soalnya. Nanti aku kirim kok PowerPoint-nya ke kakak admin. Jadi nanti soal-soal ini bisa dikerjain juga ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di luar ini, boleh banget hubungi ke admin supaya nanti sampein ke aku. Itu ya. Nah, oke, aku izin stop share dulu ya. Stop sharing dulu. Nah, oke deh. Karena udah jam berapa nih? Kalau aku kebetulan aku Wita, guys. Jadi kalau di kalian jam 9, di aku berarti jam 10. Udah mau jam 10. Berarti kalian masih jam 9, aku jam 10. Atau ada yang Wita juga nih? Atau ada yang Indonesia Tengah juga sama kayak aku? Man ya, semoga hari ini itu kita apa ya? Kalian mulai paham ya tentang konsep-konsepnya ini, konsep-konsep penalaran umum hari ini. Next pertemuan nanti kita bakal bahas tentang ini. Yang biasanya suka aku gocek tuh yang kayak argumen memperkuat, argumen memperlemah, pernyataan benar, pasti salah itu pasti sering kegocek, ya kan? Jadi nanti next pertemuan mungkin aku bahas itu supaya nanti mudah-mudahan pas SNBT kalian kayak udah mantep nih. Itu ya. OTW PU-nya 1000 ya guys ya, skornya ya. Oke deh, thank you ya hari ini ya guys. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya teman-teman ya.